Yang panas. Di mana lagi ini? Terakhir kali yang kuingat, aku tidak sadarkan diri akibat cekikan tak kasat mata yang kemudian mengangkatku ke udara. Dan terakhir, ada seseorang yang berteriak secara halus untuk menghentikannya, juga aku tidak kenal siapa itu. Tetapi, kenapa sekarang aku berada di dalam istana yang sangat megah? Langit-langit yang tinggi disertai tiang besar menjulang ke atas. Apakah aku sudah mati? Ataukah mimpi lagi sama seperti waktu itu? Tolong saya. Tolong. Tolong ampuni. Samar aku mendengar banyak sekali orang yang meminta tolong dari arah dalam sebuah pintu yang sangat besar. Siapa yang meminta tolong di sana? Ini aneh. Kenapa juga ada yang meminta tolong di sebuah istana megah seperti ini? Karena rasa penasaran, aku mendekatinya dengan langkah yang hati-hati. Suara orang-orang yang meminta tolong itu kian mendekat. Bulu kuduku berdiri karena merasakan kepedihan dari lolongan mereka. KLYTTT. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit kala aku mendekati. Samar mulai terlihat sebuah singgasana dengan seorang putri cantik dan dikelilingi oleh 6 orang berjubah hitam pekat dan tidak terlihat di area wajahnya. KLKK. Aku sampai menahan nafas ketika melihat lantai di bawahnya dipenuhi dengan banyak sekali manusia yang seperti ditumbuk. Layaknya sampah. Mengeliat tidak menggunakan busana. Menjijikan, mengibakan sambil berteriak-teriak. Tidak. Lebih tepatnya mereka dijadikan lantai hidup di sana. Tolong saya. Tolong. Tolong ampuni. Bau yang ditimbulkan oleh orang-orang di sana sangat tidak enak. Bukan hanya sekedar busuk menyengat namun memuakan jika dipandang. Mereka tidak mempunyai tenaga sama sekali seperti halnya cacing yang hanya bisa mengeliat saja. Siapa kamu? Ujarku lantang memberanikan diri. Puteri cantik itu menoleh ke arahku sambil tersenyum manis. Ya, dia pernah kulihat sewaktu mimpi di Solo. Sebelum kematian Farid dan terakhir di dalam rumah tumbal. Dia juga yang mencekiku sampai tidak sadarkan diri. Dia tidak menjawab sama sekali lantas berdiri dan berjalan dengan anggun ke arahku. Dia menginjak manusia-manusia itu sebagai alasnya. Pemandangan yang mengerikan tersaji di depan mataku. Namun, aku sama sekali tidak bisa bergerak. Jangan mendekat. Ujarku padanya. Putri itu tidak menghiraukan ucapanku. Dia terus saja mendekat sambil tersenyum tipis. Aura yang dipancarkan olehnya benar-benar menakutkan kendati parasnya sangat cantik. Tidak. Jangan mendekat. Wea hahaha. Hesh, hesh, hesh. Tiba-tiba aku terbangun dan sudah terbaring di ranjang. Di sampingku terdapat Wawan yang tengah tersenyum ke arahku. Kenapa? Kamu mimpi buruk? Dia bertanya kepadaku. Aku tidak langsung menjawab melainkan mengatur nafasku terlebih dahulu yang masih terengah-engah. Mimpi barusan seperti sangat nyata. Apalagi teriakan-teriakan manusianya. Membayangkannya saja sudah mengerikan dan menyedihkan. Iya Wan, aku mimpi sangat buruk sekali. Jawabku atas pertanyaan Wawan tadi. Aku menceritakan semua yang kualami dalam mimpi tersebut kepadanya. Wawan hanya mengangguk dan berusaha untuk menganalisa apa yang sedang terjadi dalam mimpiku. Itu adalah gambaran orang-orang yang bersekutu dengan iblis sis. Mereka menukarkan kesenangan semata dengan penderitaan yang kekal. Sebelum mendapat siksaan, mereka terlebih dahulu menjadi budak atas apa yang mereka lakukan selagi hidup. Jelasnya padaku. Bersekutu dengan iblis. Apa mereka yang kulihat itu adalah manusia yang bersekutu dengan iblis itu? Mereka yang suka menumbalkan orang-orang tidak bersalah. Mereka yang secara sukarela menukarkan kesenangan yang nyatanya adalah kesengsaraan tiada akhir. Baiklah Wan, sekarang ceritakan padaku, bagaimana kita bisa selamat? Soal itu, kamu sudah pingsan terlebih dahulu ya? Mukanya menjawab, dia malahan bertanya balik. Iya, setelah itu apa yang terjadi? Aku dilarang memberitahu Muzis. Kalian belum waktunya untuk bertemu. Entahlah, tapi dia sangat hebat Ziz. Dia juga yang menolong kita dikala disesatkan di hutan larangan. Mungkin saja dia adalah keluarga jauhmu. DGH. Keluarga jauh. Apakah orang yang selalu menjagaku dari kejauhan ada dia? Yaitu paman dari ibu. Kenapa dia tidak menemuiku langsung selama ini? Apa alasannya? Dengar Ziz, ada kalanya waktu menjawab semua pertanyaanmu. Tidak detik itu kamu bertanya akan langsung mendapatkan jawaban. Ujarnya lagi sambil berdiri. Mau kemana kamu?
Tanyaku heran. Kemana lagi? Ya pulanglah, Ziz. Kamu sekarang kan sudah sadar. Untuk apa lagi aku menunggumu? Menyebalkan menunggumu sadar selama seharian ini. Ucapnya lagi dan aku tahu itu hanya candaannya saja. Sebentar, aku bersiap dulu. Oh tidak, Ziz. Aku akan ke Jakarta sendirian membawa mobil jenazah. Kamu beristirahat saja di sini terlebih dahulu semalam lagi. Aku sendiri juga yang akan mengarang sesuatu agar kamu bisa libur sehari 2 hari. Kamu gila. Sudah ada yang akan menggantikanku. Kamu bertanya padanya saja nanti. Aku pusing jika harus menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Oke, sampai jumpa di Jakarta. Tanpa pikir panjang, dia langsung meninggalkanku. Aku pun bingung dengan tingkahnya. Juga, bertanya-tanya kenapa aku bisa berada di runagan VVIP seperti ini. Biasanya, di ruangan mewah seperti ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mempunyai uang. Atau mungkin saja dia pergi agar tidak membayar semua tagihan ini. Pintar sekali dia. Tapi tak apa, toh aku juga yang sudah merepotkannya. Pasti saat itu, dia membawa mobil sendirian untuk membawaku ke rumah sakit ini. Untunglah kami selamat. Masalah biaya bisa dipikirkan belakangan. KKRYT. Pintu terbuka. Aku tidak menyangka dia bisa berada di tempat ini. Bagaimana bisa dia mengetahui aku berada di tempat ini? Pasti ada yang memberitahunya kalau aku tidak sadarkan diri dan... Sudah pasti, Wawan yang memberitahukan tempat ini. Anak itu kenapa sekarang menjadi menyebalkan sekali? Ujarku pelan. Tap, tap, tap. Langkahnya semakin dekat dan juga membuat hatiku cemas karena tatapannya begitu tajam ke arahku. Aku takut dan menarik selimut menutupi wajahku yang hanya tersisa mata saja. Kenapa bisa seperti ini? Bukan gak selimutnya? Ucapnya sambil menarik selimut yang menutupi wajahku. Tuh kan? Dia berdecak pinggang karena melihat wajahku yang lebam-lebam. GLK? Cinta menyeramkan sekali jika sedang marah. Kenapa aku lebih baik ketemu setan daripada melihatnya marah? Auranya benar-benar berbeda. Kenapa bisa lebam-lebam begitu? Kenapa sih kalian para cowok lebih memilih berantem? Emang nggak bisa ya? Bicara baik-baik. Hei, mana bisa baik-baik? Yang ada aku malah dikuburkan sekarang bukan malah dilawat. Lagian juga mereka membawa senjata tajam. Gerutuku dalam hati. Maaf Bu, aku lawan 3-4 orang. Kalau satu-satu pasti menang kok. Jawabku sedikit takut-takut. Oh iya, kamu lawan 3 orang. Wah itu hebat Bu. Coba ceritakan bagaimana kejadian di sampingku. Tapi Bu, enggak ada tapi-tapi. Ceritain nih, cepetan. Dia mendesakku dengan memanyunkan bibir kecilnya. Aku tidak mempunyai pilihan lain lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya saat perkelahian. Tetapi hanya sewaktu perkelahian saja. Sementara kalau aku tersesat dan mengenai tumbal, aku tidak menceritakan itu padanya. Kurasa, cinta adalah gadis dengan logika yang tinggi. Dia tidak akan mudah menerima cerita tentang penumbalan dan penyembahan makhluk gaib. Nalarnya akan menolak itu semua oleh karena itu. Aku tidak menceritakannya. Hahaha itu keren. Ucapnya sangat senang setelah mendengar ceritaku. Hah, keren? Iya. Kalian berdua seperti polisi di film-film lawan penjahat. Coba aku lihat luka sayatanmu Bu. Di bagian kiri. Hati-hati ya bukannya. Ujarku padanya. Dia lantas membuka kancing baju pasien yang kugunakan secara perlahan. Kemudian terlihatlah balutan perban dari leher hingga lengan kiri. Mau beli motor dengan cicilan. Mau cicilan tanpa stres dan beli motor diperban seperti ini. Mungkin ini kudapat ketika menerima banyak tendangan ketika itu. Cukup dalam. Apa terasa perih Bu? ARG hahaha. Rintihku ketika ia menyentuh luka sayatan yang diperban. Wajahnya terlihat cemas ketika aku merintih. Padahal tidak sesakit itu. Aku memang sengaja mengerjainya hehe. Aduh. Maaf Bu. Aku menekannya terlalu keras ya. Ujarnya sambil mengelus-ngelus luka tersebut. Tentu saja aku kegirangan atas perlakuan dan perhatiannya. Entahlah. Dia sangat peduli denganku. Apakah ini yang disebut hubungan asmara di mana kami saling peduli? Atau ini hanya anggapan dariku saja? Aku memintanya untuk membantu mengkancingkan kembali bajuku karena memang AC lumayan dingin dan aku sepertinya tidak kuat dengan hal itu. Biasa,
Orang kampungan yang tak tahan dengan AC. Kamu tahu aku di sini dari siapa, Bu? Tanyaku sambil menggenggam tangannya. Dari Wawan, Bu. Jetty tadi malam, ketika aku menelponmu. Dia mengatakan kamu pingsan. Jetty aku suruh dia untuk mencari rumah sakit atau klinik terdekat untuk kalian. Jelasnya padaku. Tadi malam. Itu berarti aku sudah tidak sadarkan diri selama semalaman dong. Sebab sekarang sudah menginjak malam lagi. Sebenarnya aku pingsan atau latihan untuk mati. Kata dokter apa, Bu? Katanya, kamu lebih ke arah kecapekan. Ditambah banyak luka, Jetty memerlukan istirahat lebih banyak. Nah kalau Wawan, dia cuma perawatan kecil, karena memang dia kelihatan baik-baik saja. Kamu tuh, jangan bikin aku khawatir dong lain kali. Jawabnya sambil berkaca-kaca kulihat dari matanya. Aku minta maaf ya, Bu. Aku janji akan lebih hati-hati dari ini. Kemarin aku memang tidak dalam kondisi terbaik saja, hehe. Aku berusaha menenangkannya sambil mengelus telapak tangan Cinta. Dia sepertinya menaruh perhatian lebih kepadaku. Apakah aku boleh berbangga hati serta melangkah lebih jauh daripada ini? Janji. Ujarnya. Janji. Aku akan berusaha untuk tidak masuk ke tempat seperti ini lagi. Ucapku. Cinta tersenyum dengan sangat manis sambil memejamkan matanya. Terlihat sangat cantik, sampai dibuat tersipu aku dibuat olehnya. Bu, ini kan sudah malam. Kamu nanti tidur di mana? Tanyaku padanya. Entah, di sini tidak ada hotel terdekat. Aku tidak mau jauh-jauh dari kamu. Ucapnya dengan nada manja. DGH, DGH, DGH. Ucapannya membuat jantungku berdebar tak menentu. Aku tidak mengerti perasaan Epia ini sebab kali pertama aku merasakannya. Selama ini aku benar-benar tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Kamu mau tidur di kasur ini, Bu? Tawarku padanya. Oh ya, kita tidur berdua di sini. Dia sangat antusias ketika aku mengatakan itu. Tidak, Bu. Kamu tidur di sini sedangkan aku di sofa saja. Ujarku. Kamar VVIP ini selain kasur yang lumayan besar juga terdapat AC, kamar mandi di dalam, serta dilengkapi seperti ruang tamu. Jetty, aku bisa mengalah soal tempat tidur padanya. Enggak, kamu kan lagi sakit. Dia menolak sambil menyilangkan tangannya di dada. Lalu gimana dong? Aku sekarang dibuat bingung olehnya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ih, kamu mah nggak peka banget, Bu. Ucapnya sambil menaiki kasur lantas berbaring bersama denganku. DGH, 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 DGH. Seperti itulah jantungku berdebar secara tak menentu ketika Cinta berbaring di sebelahku. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa melakukan hal hingga gairahku memuncak. Sepertinya aku harus menghindari kontak mata dengannya atau aku akan menjadi kepiting rebus akibat salah tingkah. Iya, maaf ya. Aku baru pertama seperti ini dengan wanita. Jetty aku sedikit salah tingkah hehe. Ucapku. Dia berbalik dan meraih tanganku seraya memeluknya di bagian pinggang. Ya sudah, ini sudah malam. Kita tidur yuk. Nanti pagi-pagi kita check out. Ucapnya. Dia sih enak bisa langsung tidur. Sedangkan aku bagaimana? Melihat rambutnya yang hitam lurus dan mengkilau disertai dengan wanginya yang semerbak saja sudah membuatku deg-degan tak menentu. Apalagi ditambah dengan memeluk pinggangnya. Mana mungkin aku bisa tertidur. Selamat malam, Bu. Muah. Aku mengucapkan selamat malam disertai mencium kepalanya. Aku tidak boleh sampai menodainya. Untung aku pakai aplikasi GoPay baru, gratis transfer 100 kali per bulan ke bank mana aja. Download aplikasi GoPay baru sekarang. Tinggal bagaimana besok aku mengarang agar bisa dimaafkan oleh atasanku. Semoga saja Wawan bisa mencari alasan dan menutupi keberadaan kami di sini. Sebab, aku tidak ingin mendapatkan masalah jika tahu Cinta berada di sini bahkan tidur seranjang denganku. Wan, aku mengandalkanmu. Ucapku dalam hati sambil memejamkan mata. Bersambung. Kenapa tidak ada yang penasaran POV Wawan? Tidak ada yang penasaran asal-usul Cinta hehe. Cinta bisa seperti tentu saja mempunyai alasan di masa lalunya. Tapi mungkin agak panjang dan memerlukan waktu juga. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan update. Dikarenakan menjelang akhir tahun kantor lagi banyak kerjaan.
Mohon pengertiannya ya. Terima kasih yang sudah membaca.